Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Itu kan gini, kalau Anda persoalan Pak Prabowo karena banyak hartanya, loh kok bisa begitu? Padahal memang kita maunya presiden kita itu orang yang hartanya banyak, sehingga dia nggak utang budi sama orang, gitu loh. Mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, ya, nanti ongkos pemilu Anda siapa yang bayar? Gitu loh. Oh, dia bilang sumbangan-sumbangan. Sumbangan siapa? Ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar. Lah itu yang berbahaya dong. Fahri Hamzah kembali mengungkit utang yang pernah dimiliki oleh Anies Baswedan saat mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Padahal, menurut Anies dan juga Sandiaga Uno, utang tersebut telah selesai saat Anies menang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Sindiran Fahri tersebut diutarakan dalam podcast bersama Dr. Rikatle. Oh iya? Oh iya dong. Anda mau maju, ya kan? Enggak, ini beneran ada yang tanda tangan utang? Ada. Ya. Bapak tahu dari mana, Pak? Mau saya keluarin sekarang? Boleh dong, Pak. Tapi begini, maksudnya itu gini, itu berbahaya. Iya dong, bahaya dong, Pak. Bahaya dong. Kan pasti ada politik utang budi pasti. Kan? Anda kalau... Bapak mau jadi presiden? Saya biayain. Iya. Habis Bapak jadi presiden, Iya. pasti saya minta sesuatu dong. Itu dia. Ya. Ia awalnya mengaku jika masih sakit hati dengan serangan Anies Baswedan kepada Prabowo saat debat Pilpres kemarin. Fokusnya terkait pernyataan lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Fahri menuding pernyataan Anies yang menyoal harta Prabowo dan tender PT di Kemenhan perlu diserang balik. Fahri lalu memberikan argumen kenapa presiden harus kaya duluan sebelum nyapres, sehingga menurutnya orang tersebut tidak perlu hutang budi dengan orang lain. Fahri kemudian menyindir sosok gembel yang tidak punya harta lalu ikut pemilu. Nanti utang pemilu siapa yang akan bayar? Itu kan gini, kalau Anda persoalan Pak Prabowo karena banyak hartanya, loh kok bisa begitu? Padahal memang kita maunya presiden kita itu orang yang hartanya banyak, sehingga dia nggak utang budi sama orang, gitu loh. Mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, ya, nanti ongkos pemilu Anda siapa yang bayar? Gitu loh. Oh, dia bilang sumbangan-sumbangan. Sumbangan siapa? Ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar. Lah itu yang berbahaya dong. Ia lalu menyinggung paslon yang pernah tanda tangan utang di belakang layar saat ikut pemilu. Masyarakat tahu bahwa sindiran Fahri tersebut untuk Anies Baswedan. Dr. Rikat agak terkejut mendengar keterangan Fahri. Ia seakan tidak percaya dengan keterangan Fahri bahwa ada calon yang hutang saat pemilu. Dr. Rikat lalu mencecar Fahri, dari mana Anda tahu? Fahri lalu mengalihkan pembicaraan dan menganggap bahaya ada paslon yang nantinya berhutang budi saat ikut pemilu. Ia lalu meneruskan isi klausul yang sama antara Anies dan Sandi. Isinya, jika Anies menang maka utang pemilu tersebut akan lunas. Terus ditulis di dalam klausulnya itu, kalau saya menang, hutang saya lunas. Kalau saya menang, Hutang saya lunas. utang saya lunas. Artinya apa? Ya harus ada balas budi. Saya akan mengutus orang untuk ngurusi pembayaran hutang itu. Itulah namanya ordal, orang dalam. Orang dalam ini nanti ngurusin bagaimana supaya hutang yang saya ambil dari Anda itu dibayar tidak saja lunas, tapi lebih dari perkara, perizinan, ya kan, pertambangan, macam-macam itu. Kalau saya kalah, Pak. Hah? Tadi kan Bapak bilang kalau saya menang, Ya. hutangnya lunas. Tadi saya bilang. Iya. Kalau saya kalah, Pak. Nah, harusnya kan, kalau kita pakai akal sehat ya, kalau saya kalah dong hutang itu lunas. Fahri kemudian memberikan kesimpulan jika nanti utang tersebut akan dibayar oleh orang dalam saat ia memimpin. Fahri kemudian melanjutkan jika utang tersebut tidak hanya lunas, tapi lebih dari perkara, perizinan, pertambangan, dan lain sebagainya. Dr. Rikat kemudian bertanya, jika paslon itu kalah? Fahri menjawab jika kalah harusnya itu lunas, itu harusnya diikhlaskan. Lalu Dr. Rikat kembali bertanya, kok Anda bisa tahu? Fahri kembali menjawab, akal-akalan seperti itu sudah diketahui oleh semua. Ia mengaku bukan orang baru dalam politik. Dr. Rikat kembali mencecar, minjem uangnya berapa? Namun Fahri tidak berani menjelaskan lebih dalam. Tapi kalau saya menang, itu lunas.
Itu bukan ikhlas, itu ordal namanya. Bisa jadi mungkin kalau saya kalah hutang ini tiadakan mungkin Pak. Itu udahlah, ini Kok Bapak bisa tahu? akal-akal gini kita udah tahu semua. Kan kita udah bukan orang baru dalam politik, tahu kita permainan-permainan. Saya kepo Pak, minjemnya berapa nih Pak? Kalau Bapak nggak kasih tahu pinjemnya dengan siapa nggak apa-apa. Siapa yang minjem Bapak nggak kasih tahu siapa nggak apa-apa. Iya. Minjemnya berapa aja Pak? Podcast berlanjut saat ditanya siapakah yang akan mendampingi Prabowo di putaran kedua. Fahri seperti gelagapan. Niat kerasnya satu putaran harus kandas dengan realitas suara Prabowo yang tidak sampai 50% plus 1. Ia hanya mengatakan, saya agak yakin bakal satu putaran. Dr. Rikat kembali bertanya, seumpama akhirnya jadi 2 putaran. Fahri tetap menjawab bakal satu putaran, namun wajahnya tidak yakin dan beberapa kali salah tingkah hingga mengambil jeda untuk minum air mineral. Nah, tinggi menurut saya sih mudah-mudahan ini sekali putaran aja. Bapak yakin satu putaran? Saya agak yakin. Saya agak yakin. Ya. Saya agak yakin. Kalau misalnya ini 2 putaran Pak, menurut Bapak siapa yang akan mendampingin Prabowo Gibran Pak? Prediksi seorang Fahri Hamzah. Saya sih terus terang kata-kata agak yakin itu artinya kelihatannya memang satu putaran. Ya kalau misalnya masuk ke 2 putaran. Menurut prediksi Bapak nih siapa? Saya lihat tuh opsinya itu cuman satu. Gitu, satu putaran. 3 kali nih gue tanya nih. Kalau Pak. Siapapun yang masuk ke putaran kedua, ya trennya adalah sekali putaran gitu. Dr. Rikat melanjutkan pertanyaan. Tweet Anda mengatakan jika Pilpres terjadi satu putaran dan yang menang Prabowo, bakal ada paslon yang akan menjadi tersangka. Fahri lalu ketawa. Ia seperti tidak nyaman ditanya tweet tersebut. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan jika tweetnya ingin membela Prabowo dari serangan paslon yang menuding capresnya punya banyak masalah hukum. Ini Pak, katanya setelah terjadinya Pilpres ini sudah selesai, ya Bapak kan di 02 ya Pak ya, kita anggap aja 02 menang Pak, jadi presiden dan wakil presiden, akan ada tersangka Pak? Enggak, saya menyerang orang yang seolah-olah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu banyak perkara. Nggak ada perkaranya. Ada ya Pak ya? Nah, yang saya lihat itu yang lain-lain itu kan sudah ada yang agak jauh. Jadi kita nggak usah sebut namanya ya, tapi kalau orang tuh sudah pernah diperiksa, ya kan, penyidik, bahkan sudah sampai paparan di lembaga penegakan hukum, namanya disebut berkali-kali di ruang sidang, itu nggak aman. Ia kemudian menyindir paslon lain yang pernah diperiksa oleh KPK. Mereka sudah menjadi paparan penyidik, namanya pernah disebut dalam persidangan. Ia lalu meminta paslon tersebut tidak lagi menyebut Prabowo punya masalah korupsi. Jika saja dalam paparan penyidik mau mentersangkakan dirinya, itu tinggal sebut saja. Dr. Rikat lalu memberikan opininya, jika nanti Prabowo menang lalu mentersangkakan lawannya, ini adalah hal lucu, karena ketika orang tersebut yang maju menjadi capres adalah putra terbaik bangsa. Mendengar opini Dr. Rikat, Fahri kembali gelagapan. Ia seperti ditampar dengan statementnya yang kontradiksi dengan narasi yang ia bangun, yaitu rekonsiliasi. Belum pernah ada perkara. Pak, tapi kan ini saya nanya ya Pak ya, kan nggak nyaman juga Pak kalau misalnya kita tanding nih Pak, saya tanding dengan Bapak nih. Tapi kalau sudah selesai nanti saya jadi penguasa, terus saya pengen menjatuhkan Bapak, kan juga rasanya agak sedikit gak enak juga ya Pak ya, rasanya ya. Tidak pilih saya, bagaimanapun juga kan yang berkompetisi ini tiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa, tiga-tiganya. Akan lebih bagus kalau misalnya kita manfaatin sama-sama Pak. Kalau jadi tersangka nanti Pak, Bukan. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca
situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Politikus Fahri Hamzah di akun X Fahri Hamzah menyatakan, hentikan menggunakan warga Jakarta untuk menuju istana. Pernyataan Fahri tersebut memunculkan sejumlah tanggapan, termasuk dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Diketahui, Fahri Hamzah merupakan politisi Partai Gelora yang dalam Pilpres 2024 merupakan pendukung dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Said Didu merupakan mantan staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014 lalu yang aktif di dunia media sosial. Di Pilpres 2024, Said Didu termasuk yang mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Fahri juga menyebut, gubernur yang mempunyai ambisi menjadi presiden 2029 tidak fokus membangun dan mensejahterakan warga setempat. Provinsi tidak menjadi lebih baik jika gubernurnya mempunyai ambisi menjadi presiden Indonesia yang akan datang. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI, kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia. Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia maksudnya itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu, gitu loh. Menurut Fahri, jika seorang yang maju sebagai gubernur hanya ingin mengejar jabatan presiden 2029, rakyat yang akan menjadi korban, maka gubernur tidak akan fokus untuk mengurusi kesejahteraan rakyat dengan meminta bantuan pemerintah pusat, tapi justru sebaliknya berusaha berbeda, tanpa peduli rakyat menjadi korban. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku akan mempertimbangkan permintaan jaringan rakyat miskin kota untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Anies juga mengaku telah diundang oleh sejumlah parpol untuk membicarakan soal Pilkada 2024. Selain itu, Fahri juga sempat menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Ia menyebut Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik terlepas dari partai politik. Itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau Pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini, 70% uang beredar ada di sini, 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan pengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Ia kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya, justru orang yang ingin mematangkan demokrasi jalannya dengan memperkuat partai politik. Jangan merasa hebat sendiri. Menurut Fahri, partai politik siap menerima orang dengan berbagai karakter, mulai terkenal hingga banyak uang. Semuanya beragam, bisa masuk partai. Jangan ada orang merasa suci di luar karena tidak berpartai, tapi begitu ada kekuasaan mendekat ke partai, itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Siapapun nanti dan yang lalu ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu harus dikoreksi. Kan saya dipilih rakyat katanya. Nah itu dia kan.
Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Karena inilah kota yang paling panas di dunia. Bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir waras? Tiap hari demo terbesar di sini, konflik ideologi ada di sini. Ya kan, semua yang kacau balau itu ada di sini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada di sini ya. Itu dia. Udah gitu kotanya kotor ya kan. Gubernur berantem sama presiden. Lupa. Banjir nggak diurus karena dia nggak kerja sama presiden. Banjir, macet, polusi tidak mungkin bisa selesaikan oleh gubernur. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritik pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, karena menurutnya Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Ia lalu mengungkapkan apa yang terjadi 5 tahun belakangan ini saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi oleh Anies Baswedan. Akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029. Itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta itu menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Itu case yang paling jelas itu soal naturalisasi atau yang sungai normalisasi. Itu akhirnya ada Pak. Itu kan semuanya di Menteri PU. Tapi kalau dia berantem soal presiden, tentu presiden bilang itu kenapa gubernur kayak begitu. Secara natural akhirnya Menteri PU-nya bisa bilang wah itu dia nggak kooperatif. Kita maunya ke sana berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang kasihan warga Jakarta ini. Namun klaim Fahri tersebut tidak benar adanya, lantaran saat ini PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang berkuasa. Namun yang terjadi berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah. Banyak masyarakat mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Heru Budi Hartono. Ada undangan, Bang. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Iya, dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak.